Teman-teman semua, kali ini saya akan memaparkan soal dan pembahasan UKP PPG tahun 2024, topik 4 modul 1, Culturally Responsive Teaching atau istilahnya CRT. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Pembelajaran dengan pendekatan CRT mempertimbangkan komponen berikut sebagai alat pembelajaran yang lebih baik, kecuali, ya, ini pertanyaannya kecuali ya teman-teman. Yang nomor A, kebiasaan, itu nampaknya betul. Kemudian karakter itu betul juga, pengalaman itu betul juga, perspektif itu betul juga. Tetapi CRT tidak mempertimbangkan prestasi ya teman-teman ya. Jadi nomor satu jawabannya adalah E. Jadi pendekatan CRT itu lebih menekankan pada pemahaman kebiasaan, karakter, pengalaman, dan perspektif peserta didik yang semuanya berhubungan dengan aspek budaya dan sosial mereka. Sekali lagi karena CRT itu basisnya adalah budaya lingkungan tempat tinggal peserta didik kita. Kemudian nomor dua, para P sedang melakukan pembelajaran dengan pendekatan CRT di kelasnya. Peserta didiknya kebingungan mencari benang merah antara materi yang sedang dipelajari dengan budayanya. Hal yang dapat dilakukan oleh Pak Raffi adalah A. Meminta peserta didik untuk saling berkolaborasi dan mencari informasi dari berbagai sumber. Nampaknya ini betul ya. Jadi saling berkolaborasi, mencari informasi dari berbagai sumber atau aneka sumber. Ya, kita keep dulu yang nomor A ya teman-teman. Yang nomor B. Meminta peserta didik untuk berusaha memecahkan permasalahan tersebut sebisanya. Nampaknya ini tidak pas ya, sebisanya. Tidak pas. Meminta peserta didik untuk mencari jawaban pada buku teks. Ini masuk juga tetapi kurang kurang tepat ya. Meminta peserta didik untuk mencari jawaban pada sekolah kepada warga sekolah melalui wawancara ya. Nampaknya ini tidak hanya pada warga sekolah saja ya, tetapi dari berbagai sumber. Nomor E, meminta peserta didik untuk berdiskusi bila masalah belum terpecahkan langsung diberikan solusi. Nampaknya ini juga tidak cocok. Jadi jawabannya adalah A. Jadi dengan mengajak peserta didik untuk berkolaborasi dan mencari informasi dari berbagai sumber, dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Ini juga dapat membantu mereka melihat berbagai perspektif dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang dapat memperkaya pemahaman tentang materi dan hubungannya dengan budaya peserta didik. Hmm. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Davi, bukan Davi ya, salah maaf teman-teman. Dava adalah seorang peserta didik asal Kalimantan. Dia mengikuti orang tuanya yang pindah ke rumah ke Bandung. Teman-teman di sekolahnya mayoritas adalah bersuku Sunda. Dava merasakan kesulitan beradaptasi dengan perbedaan budaya. Berikut hal yang dapat diprioritaskan oleh guru untuk membantu Dava. Tapi kecuali ya, teman-teman hati-hati ya, pertanyaannya ada kata kecuali ya. Yang nomor A, menciptakan hubungan yang saling menghargai antar peserta didik apapun kondisi latar belakangnya. Nampaknya ini betul ya. Tapi karena pertanyaannya kecuali kita akan cari yang salah. Nomor B, memberikan sikap yang ramah sehingga dia membuat merasa nyaman. Betul. Memberikan sambutan yang baik dari sesama peserta didik maupun guru. Betul. Memberikan motivasi agar ia tidak merasa rendah diri di hadapan teman-temannya. Betul juga ya. Jadi yang salah itu adalah yang E, memberikan kelas tambahan bahasa daerah secara gratis agar ia dapat meningkatkan kemampuan akademiknya. Jadi nampaknya nomor 3 ini adalah E ya. Jadi dengan memberikan kelas tambahan bahasa daerah secara gratis akan dapat meningkatkan kemampuan akademiknya adalah hal yang tidak perlu diprioritaskan karena tujuan utama membantu adalah untuk mendukung adaptasi sosial dan emosionalnya, bukan semata-mata meningkatkan kemampuan akademiknya melalui bahasa daerah. Nah, sebenarnya fokus sebaiknya lebih pada hubungan interpersonal dan rasa aman di lingkungan sekolahnya. Nah, gitu kira teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 4. Pada suatu pertemuan, peserta didiknya Pak Widi sangat antusias ketika membandingkan hasil diskusi terkait dengan budaya dengan topik yang sedang mereka pelajari. Namun Pak Widi menyadari bahwa ia perlu mengambil peranan dalam diskusi agar pembelajaran tetap berada pada jalurnya. Hal yang Pak Widi lakukan adalah dapat berperan sebagai ya A adalah motivator, kemudian B itulah fasilitator, C pendamping, instruktur sama pengambil kesimpulan. Jadi nampaknya yang peran yang dilakukan oleh Pak Widi itu adalah sebagai fasilitator. Jadi
Guru sebagai fasilitator itu memiliki peran untuk memastikan bahwa diskusi berjalan dengan efektif dan produktif, tanpa menghambat antusiasme dan partisipasi peserta didik. Dengan menjadi fasilitator dapat membantu peserta didik membuat koneksi antara diskusi budaya dengan materi pelajaran, menjaga agar pembelajaran tetap terarah dan bermakna. Jadi kalau pendamping tidak cocok ya, motivator bukan, ya, instruktur juga bukan. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Manfaat dari pembelajaran dengan pendekatan CRT itu adalah kecuali ya. Teman-teman hati-hati ya, kecuali. Yang nomor A, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nampaknya benar ya. Meningkatkan keterlibatan peserta didik juga betul. Meningkatkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik juga betul. Meningkatkan kepuasan peserta didik dan guru juga nampaknya betul ya. Jadi yang salah itu adalah meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah E ya teman-teman. Jadi pendekatan CRT itu lebih fokus pada aspek motivasi, keterlibatan, keterampilan sosial dan emosional, serta kepuasan dalam proses belajar mengajar. Sementara kehadiran peserta didik di sekolah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti masalah keluarga, kesehatan, logistik, dan secara tidak langsung ditingkatkan dengan pendekatan CRT. Tetapi CRT dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan inklusif, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehadiran siswa. Namun, bukan manfaat utama dari CRT. Jelas begitu teman-teman ya? Nomor 6, kemampuan salah lagi ya. Komponen pembelajaran yang dapat melewatkan pertimbangan latar budaya peserta didik adalah, nah ini ya, tujuan pembelajaran nampaknya ini betul ya. Jadi kalau materi ajar itu memang bisa kita kaitkan dengan budaya, kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan media pembelajaran ya. Jadi menurut saya itu adalah yang dapat melewatkan ya, yang tidak terkait dengan CRT, itu adalah yang A, tujuan pembelajaran. Karena kita tahu bersama bahwa tujuan pembelajaran itu umumnya disusun berdasarkan standar kurikulum yang berlaku dan fokus pada kompetensi dan keterampilan yang ingin dicapai oleh peserta didik tanpa harus mempertimbangkan latar belakang budaya peserta didik kita secara langsung. Tetapi nanti kalau materi, kegiatan, sumber belajar, media harus memang dikaitkan dengan latar belakang budaya peserta didik itu sendiri. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Ibu Asri adalah guru bahasa Inggris. Jadi hari ini Bu Asri ingin peserta didiknya bercerita tentang makanan tradisional dengan menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bu Asri adalah, tetapi ini kecuali ya. Berarti kita nyari yang salah ya. Menghadirkan penjual makanan tradisional setempat sebagai salah satu inspirasi peserta didik dalam membuat cerita. Nampaknya ini nomor A bagus sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa lakukan ya. Nomor B itu adalah menghadirkan berbagai macam makanan tradisional, kemudian meminta peserta didik untuk memilih salah satunya untuk dijadikan bahan cerita. Nampaknya ini juga sangat baik ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang nomor D. Meminta peserta didik mencari informasi makanan tradisional dari berbagai sumber dan membuat cerita. Betul juga nomor E, menayangkan video yang menceritakan jenis-jenis makanan tradisional sebagai referensi peserta didik dalam membuat cerita. Juga benar. Jadi yang salah itu adalah yang nomor C ya. Jadi mengajak peserta didik membuat makanan tradisional sebagai bahan untuk membuat cerita. Karena apa? Kegiatan ini akan cenderung memakan waktu yang lama dibandingkan dengan menggunakan metode yang lain. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Jadi pikirannya harus banyak ya. Kira-kira ini dikaitkan ke mana masing-masing option ini sehingga teman-teman dapat menentukan pilihan jawaban yang terbaik. Nomor 8. Pembelajaran dengan pendekatan CRT itu dirancang dengan mengacu pada A, latar belakang pendidikan peserta didik, kemudian ya B, latar belakang keluarga, latar belakang pertemanan atau latar belakang budaya. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa CRT itu adalah culturally responsive teaching. Jadi pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan atau menyesuaikan dengan latar belakang budaya peserta didik. Oke, nomor 9, next ya. Em, satu tujuan Salah satu tahapan pembelajaran dengan pendekatan CRT adalah identitas peserta didik. Pada tahapan ini diharapkan A, ya. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan mengambil maknanya. Nampaknya ini tidak tepat ya teman-teman, ya. Nampak tidak tepat. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan mengkaitkannya dengan budaya sendiri. Untuk apa ya? Salah juga.
Kemudian peserta didik diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan merefleksikan hal tersebut dengan karakter dirinya. Juga tidak cocok ya. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya sendiri yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Inilah hakikat TA. Oke, bukan TARL ya, tapi CRT, Culturally Responsive Teaching. Itu di mana peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya sendiri yang dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. Oke, kita lanjut ke the last question ya, itu di nomor 10 ya. Guru perlu memiliki kesadaran multikultural yang kritis, yang ditujukan atau yang bertujuan untuk A. Menguji nilai budaya secara objektif. Nampaknya ini salah ya teman-teman ya. Kemudian menguji kepercayaan orang lain secara objektif juga salah, memberikan kepekaan yang lebih besar. Oh sorry 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 ya. Nomor 10 ini bukan kecuali ya, maaf ya teman-teman ya. Saya tidak edit lagi videonya ya, saya sambungkan aja di sini. Jadi nomor 10 ini adalah kesadaran multikultural yang kritis itu digunakan untuk menguji nilai budaya secara objektif itu betul ya. Kemudian menguji kepercayaan secara objektif betul, memberikan kepekaan yang lebih besar terhadap sejarah betul juga. Mengembangkan keterampilan interpersonal lebih baik betul juga. Jadi nomor 10 itu jawabannya adalah E. Jadi semua benar ya. Jadi kesadaran multikultural yang kritis itu memang digunakan untuk yang A, B, C, D ya. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi tetap dukung channel ini. Teman-teman bisa bagikan apa video-video ini ke teman-teman di masing-masing grup LPTK-nya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, yang bagus, kenapa tidak teman-teman bagikan kepada teman-teman semua sehingga semuanya merasakan kebaikan tersebut. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas kepada teman-teman semua. Sukses selalu ya. Terima kasih.